Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sampai kepada minggu terakhir di tahun 2025, 28 Desember 2025. Saya akan sampaikan kepada saudara tentang Raja Damai dan hancurnya iblis. Dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai, itu pekerjaan iblis dihancurkan. Saudara, manusia-manusia di muka bumi, manusia-manusia darah daging, sebagian besar memiliki kecenderungan hati yang tidak bisa berdamai. Ya saudaraku, kalau ada orang yang berdamai, itu pasti malah dimusuhi. Saudaraku, misalkan saudara sedang ada masalah dengan seseorang, dengan keluarga, dengan rekan, dengan teman sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat. Kemudian di antara saudara itu terjadi pendamaian, saudaraku. Ada saja orang itu yang sirik, yang tidak suka terjadinya perdamaian itu. Jadi perdamaian itu merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Makanya banyak terjadi fitnah, banyak terjadi adu domba, supaya di antara manusia itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada saling mengampuni. Ketika saudara mengampuni teman saudara yang memiliki kesalahan fatal pada saudara, kadang ada pihak lain yang tidak suka dengan perdamaian saudara itu. Saya mengampuni seseorang yang banyak sekali salahnya pada saya, saudaraku. Itu ada saja orang yang tidak menyukai saya mengampuni orang tersebut. Saudaraku, inilah pentingnya perdamaian. Bahkan nanti saya sampaikan pada saudara, ini merupakan tahap lanjut. Kalau kemarin saya sampaikan orang-orang yang akan harpaso, diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang dahsyat, itu adalah orang-orang yang bisa menjaga mulutnya. Kemudian tahap lanjutnya bahwa orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara luar biasa, dengan cara harpaso, itu adalah orang-orang yang memiliki damai di dalam dirinya. Artinya dia tidak ada konflik lagi dengan sesamanya, dengan keluarganya, dengan sesama hamba Tuhan, dengan sesama jemaat, dengan sesama penetua. Kita tidak punya konflik, saudaraku, dan kita rela untuk tidak punya konflik itu. Dan ketika kita melihat keluarga seseorang itu rukun, ketika kita melihat di tengah-tengah jemaat itu terjadi kerukunan, di tengah-tengah perhimpunan itu terjadi kerukunan, jangan sampai di dalam diri kita itu timbul perasaan marah, iri, dan dengki. Seperti halnya ketika Raja Damai itu lahir, saudaraku, Herodes, bahkan juga orang-orang di sekitarnya itu memiliki hati yang tidak cinta damai, saudaraku. Jadi bila Raja Damai itu terlahir, maka pemimpin-pemimpin, raja-raja, atau orang-orang yang tidak mencintai perdamaian akan, di dalam istilah saya, kebakaran jenggot, akan muncul amarah yang membabi buta. Jadi ketika saudara bisa berdamai dengan teman saudara, ada orang yang nggak senang loh, saudaraku. Senang kalau saudara itu terus bertengkar dengan temanmu, dengan sahabatmu, dengan rekanmu, dengan familimu. Itu ada orang yang memang senang saudara itu bertengkar terus, tidak ada damai sejahtera. Orang yang memiliki hati sedemikian itu banyak. Dan pada waktu itu contohnya adalah Herodes. Dia tidak menyukai perdamaian, dia tidak menyukai lahirnya Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi bila pengampunan, kerukunan itu terlahir di tengah-tengah kita, maka akan muncul saja orang yang iri, orang yang dengki, ingin menjegal, ingin menghancurkan, bahkan ingin membunuh. Jadi saudara, ketika saudara mengampuni orang lain, terjadi pendamaian di antara saudara,
Meskipun, saudaraku, untuk terjadinya pendamaian ini pedih, saudaraku, kadang banyak orang yang tidak suka dengan pendamaian yang saudara kerjakan. Si A hidup damai rukun dengan si B, saudaraku. Pendeta A rukun dengan pendeta B, saudaraku. Rukun, sangat rukun. Penetua A rukun dengan penetua B, saudaraku. Ini kondisi yang sedemikian ini seringkali tidak disukai oleh orang-orang tertentu yang memang menyukai permusuhan. Saudaraku, jadi lahirnya Raja Damai itu akan menghancurkan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu apa? Pekerjaan iblis itu menciptakan ketidakharmonisan, menciptakan hilangnya damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saya ulangi, bila pengampunan kerukunan itu terlahir, maka akan muncul saja orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, ingin menjegal, menghancurkan, bahkan membunuh. Jadi ingat baik-baik ya, ketika saudara bisa rukun dengan temanmu yang betul-betul bermusuhan lama begitu, saudaraku, itu ada loh orang yang nggak suka sama saudara. Ketika saudara bisa mengampuni teman saudara, itu ada yang tidak suka. Itu roh Herodes, perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita ingin diselamatkan, Tuhan di akhir zaman menerima mujizat Natal yang ajaib, yang puncaknya adalah harpazo, maka kita harus memiliki damai di dalam hati ini. Kita jangan memiliki memiliki perasaan seperti yang dimiliki oleh Raja Herodes. Jadi koreksi diri kita masing-masing, jangan sampai disusupi oleh roh iblis yang hobinya permusuhan, yang hobinya saling memusuhi, yang hobinya saling caci, yang hobinya saling umpat, saling menghujat. Nah, roh iblis itu hobi, saudaraku, saling dengki, saling iri, saling menjegal, saling menghancurkan, saling mengumpat, saling menghujat. Nah, setelah saudara bisa mengendalikan mulut, tahap selanjutnya di hati saudara harus ada damai. Kita siap berdamai, saudaraku, kita siap berdamai, diperdamaikan oleh Kristus, Sang Raja Damai. Jadi kita betul-betul harus koreksi diri. Bila di hati kita, di hati saudara melihat ada orang kok hidupnya itu rukun sekali, wah itu hidupnya rukun sekali, bapak sama anak, wah itu keluarga itu kok rukun sekali, wah persekutuan itu kok rukun sekali. Bukan rukun yang dibuat-buat loh, saudaraku. Sebab sekarang ini banyak rukun yang kelihatannya di medsos saja, saudaraku, tetapi sebetulnya enggak rukun. Yang dipotret kelihatannya rukun, berpelukan, tapi di sana, di luar bertengkar. Nah, yang dikehendaki Tuhan adalah kerukunan sejati, kerukunan yang timbul dari dasar hati, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan teladan sebagai Raja Perdamaian. Jadi coba kita koreksi diri. Bila di hati kita, hati saudara, melihat orang rukun kok nggak seneng, saudara, ini di hati saudara ada roh Herodes, diam-diam meskipun itu kecil, saudaraku. Di hatimu muncul marah, muncul iri, ingin menghancurkan, ingin menjegal, ada roh pemecah belah. Itu roh yang dahulu menghinggapi Herodes ketika Raja Damai Tuhan Yesus Kristus lahir. Saudara, nanti puncaknya ini kaitannya erat dengan harpazo ya, saudaraku. Pasti saya pemberitaannya mengarah kepada arah kekristenan akhir zaman. Nanti puncaknya ketika orang Kristen di seluruh penjuru bumi, di seluruh bumi, orang percaya Tuhan Yesus dari seluruh penjuru bumi, dari bangsa Israel, dari bangsa non-Israel, itu bisa hidup damai, hidup rukun, menyatu di dalam kasih Kristus, maka iblis akan sangat emosi dan nanti akan jatuh, kemudian melampiaskan kemarahannya di dunia pada satu masa yang disebut dengan masa antikris. Saudara, jadi
ketika nanti terjadi kesatuan di seluruh penjuru dunia, orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tuhan Yesus bisa memiliki kesatuan di dalam roh dan kebenaran, memiliki mezbah dupa, saling mendoakan. Akhir tahun sebentar lagi kita akan belajar ibadah mezbah dupa. Saudaraku, kita menaikkan syafaat, kita mengasihi teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dengan kasih yang tulus tanpa pamrih. Saudaraku, dengan demikian, saudaraku, kita sedang mengarahkan arah kekristenan itu pada satu rencana Tuhan di akhir zaman yang begitu dahsyat. Ketika orang-orang Kristen di seluruh penjuru bumi ini nanti hidup damai, hidup rukun, menyatu di dalam kesatuan tubuh Kristus, maka iblis akan emosi, iblis akan ngamuk di dalam satu masa yang namanya adalah masa antikris. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 6. Jadi Raja Damai itu luar biasa. Dia meneladankan perdamaian, bukan pengadilan, tapi perdamaian yang diutamakan oleh Kristus itu. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera. Ayat 5, ya maaf. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Bapa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya, Raja damai. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu Raja damai. Karena di dunia ini tidak ada perdamaian. Maka sejak dulu, sejak ibadah di dalam sistem tabernakel, setiap saat, setiap waktu itu ada pendamaian dosa yang dilakukan oleh imam besar, saudaraku. Melakukan pendamaian karena di muka bumi ini sudah nggak ada damai lagi, saudaraku. Dan Kristus lahir sebagai Raja damai, Raja yang memberikan teladan perdamaian. Dan untuk terciptanya perdamaian itu mahal. Saya mengampuni orang yang dosanya banyak banget sama saya, salahnya banyak, saya dengan rela mengampuni, memaafkan. Itu banyak orang yang nggak suka. Jangan begitu Pak Pendeta, nanti kalau dia berkhianat lagi berbahaya, saudaraku. Nah, tetapi lewat pemberitaan Injil, lewat pemberitaan keselamatan kali ini, orang dosanya sebesar apapun pada saya, saudaraku, sepanjang orang itu mau bertobat, saya akan mengampuni. Punya dosa seperti apa, kesalahan apa, Tuhan Yesus itu bahkan akan dibunuh, saudaraku, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang di Israel sana, saudaraku. Dia menyerahkan nyawanya, dia mengampuni kepada orang-orang yang membunuh dia. Dan itu terjadi di akhir zaman, di dalam kegerakan kuda putih. Makanya nanti ketika bangsa Israel itu dijangkau lagi, dikasihi Tuhan lagi, nanti akan banyak sekali orang-orang yang musuhi perdamaian ini. Perdamaian kembalinya Israel kepada Tuhan itu akan membuat banyak bangsa, raja-raja nanti akan marah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 6 sampai 9. Dibaca Matius pasal 2 ayat 6 sampai 9. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Matius 2 ayat 5 sampai 9, betul ya? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Terus? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7, perhatikan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya, jadi ini ketika orang-orang Majus mencari tempat Tuhan Yesus Kristus lahir, itu ada kasak kusuk dari orang-orang yang tidak mencintai perdamaian. Dan itu bukan orang biasa, melainkan Herodes, saudaraku. Dia kasak kusuk, ingin
menghancurkan, ingin membunuh bayi yang lahir itu, sang raja damai itu, karena Herodes tidak menyukai perdamaian. Saudaraku, tidak menyukai perdamaian karakter Herodes itu. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Ya, ini ada rencana buruk kemudian dari orang yang dengki atas terciptanya perdamaian, atas lahirnya Raja Damai. Jadi kalau ada pendamaian, itu akan ada orang yang gak senang. Saudara akur kembali sama teman saudara, itu akan ada yang gak senang. Saudaraku, dan saudaraku, di sini Herodes itu nggak senang ketika Raja Damai itu lahir. Ayat selanjutnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Amin. Herodes Agung pada zaman Tuhan Yesus itu memang pemimpin yang tidak menyukai perdamaian, meskipun dia terkenal sebagai raja yang merehab bait suci menjadi sangat mewah. Tetapi dia memiliki sifat paranoid, sifat tidak suka damai, paranoid. Jadi Herodes Agung pada zaman Tuhan Yesus itu adalah pemimpin anti damai, paranoid. Semua orang dianggap sebagai ancaman. Ini yang sering lupa disimak oleh orang. Sejarah tentang kehidupan Herodes Agung. Herodes Agung itu dia merupakan tokoh yang tidak suka dengan perdamaian. Ketika Raja Damai lahir, maka kemudian Raja Damai itu akan dibunuh, dan karena tidak dapat, kemudian dia membunuh anak-anak di Bethlehem. Itu salah satu contoh ketidaksukaan Herodes pada perdamaian, pada lahirnya Raja Damai. Bukan hanya itu, saudaraku, ini sering kali lepas dari sorotan. Nah, dari sejarah, saudaraku, kita dapatkan bahwa bukan hanya itu saja. Ternyata Herodes itu terhadap keluarganya sendiri juga memiliki sikap yang paranoid dan kejam. Mudah curiga. Istrinya sendiri itu dieksekusi, saudaraku. Saudara bisa melihat ceritanya Herodes ini. Namanya Mariamne, ya, Mariamne I itu dieksekusi dengan tuduhan perselingkuhan dan pengkhianatan terhadap kerajaan. Ini di tahun 29 sebelum Masehi. Jadi Herodes itu sifatnya seperti itu. Istrinya sendiri, saudaraku, dieksekusi. Kemudian anaknya sendiri, Aristobulus. Ini bukan anaknya, ya. Ini adiknya istrinya Herodes, Aristobulus III. Adik Mariamne tadi, yang merupakan imam besar. Baru saja diangkat sebagai imam besar, ia sudah dibunuh juga pada tahun 35 sebelum Masehi. Karena Aristobulus III ini, saudaraku, tenar, dan Herodes takut menyaingi ketenaran Herodes. Jadi Herodes takut disaingi oleh Aristobulus III ini, adiknya Mariamne tadi. Ini juga dieksekusi pada tahun 35 sebelum Masehi. Kemudian tidak hanya itu, saudaraku, Alexandra, ibu dari mertua Herodes, itu juga dieksekusi juga tahun 28 sebelum Masehi karena mencoba mengambil alih kekuasaan ketika Herodes sakit. Nah, ini latar belakang Herodes dari sejarah ini kurang begitu disimak. Makanya kita jadi paham mengapa Herodes itu tidak suka dengan lahirnya Raja Damai. Karena kehidupannya, di dalam lingkaran kekuasaannya, di dalam pemerintahannya itu penuh dengan ketidakdamaian, dan dia suka dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Kemudian anaknya sendiri, saudaraku,
3 putranya sendiri juga dieksekusi mati. Herodes itu seperti itu, saudaraku. Aristobulus dan Alexander pada tahun 7 sebelum Masehi ini, karena anaknya Mariamna tadi, saudaraku, dianggap berpotensi makar, kemudian dieksekusi pada tahun 7 sebelum Masehi. Kemudian juga anaknya Antipater, ini 4 sebelum Masehi, 5 hari sebelum Herodes itu mati, masih sempat membunuh orang, anaknya sendiri. Saudaraku, jadi Herodes ini memang tokoh yang tidak memiliki kecintaan pada perdamaian. Keluarganya sendiri dibabat habis. Apalagi, saudaraku, ada kabar bayi Yesus Raja Damai yang lahir, tentu sangat marah. Saudara, jadi pemerintahan Herodes itu banyak sekali konflik internal yang jarang disimak orang, meskipun dia merupakan raja yang merehab bait suci. Ya, saudaraku, ini harus saudara ketahui. Jadi kenapa Tuhan Yesus Raja Damai itu begitu dibenci oleh Herodes? Karena Herodes adalah orang yang paranoid. Jadi saat ini kita jangan menjadi orang-orang yang paranoid, takut disaingi. Wah, kalau anak buahku itu nanti sukses, wah bahaya ini. Wah, dieksekusi lah, saudaraku. Karakter Herodes seperti itu. Kalau punya anak buah, misalkan ketua punya wakil, punya ketua 1, ketua 2, saudaraku, itu nggak suka kalau anak buahnya, orang yang dipimpinnya itu kelak menjadi sukses, itu nggak senang. Ini karakter Herodes, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, karakter yang sedemikian tidak mencintai perdamaian, dia lebih mencintai tahtanya, hierarki kedudukannya sebagai orang nomor 1, saudaraku, dan tidak mencintai perdamaian. Maka orang seperti ini, saudaraku, menjadi penghalang lahirnya pendamaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pemerintahan Herodes itu banyak sekali konflik internal yang jarang disimak orang, meskipun dia merupakan raja yang merehab bait suci. Nah, ketika mendengar Yesus lahir, maka Herodes dan seluruh Yerusalem gempar dan terkejut. Jadi mengikuti sifat rajanya, maka seluruh Yerusalem itu rakyatnya mudah gusar. Kalau pemimpinnya memiliki sifat paranoid, sifat curigaan, saudaraku, anak buahnya juga gitu, saudaraku. Mendengar kabar ada Raja Damai lahir, Kristus lahir, rakyatnya juga mudah gempar. Saudaraku, mudah sekali amarahnya itu tersulut, saudaraku. Mudah sekali terprovokasi. Kita akan membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Terus, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. amin. Jadi rakyat itu, saudaraku, mengikuti karakter rajanya. Rajanya itu mudah gusar, mudah terkejut. Ya, rakyatnya mudah sekali gusar dan terkejut juga, saudaraku. Ketika mendengar ada berita bahwa raja besar akan lahir, Kristus akan lahir, maka Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan saudara di dalam kelahiran Tuhan Yesus ini, di dalam kaitannya dengan akhir zaman, saudara ingat baik-baik ini. Ada beberapa rombongan. Yang pertama, yang menemukan bayi Yesus, itu adalah para gembala. Saudaraku, para gembala menemukan Tuhan Yesus atas petunjuk malaikat. Kemudian rombongan kedua, ini terpisah, saudaraku. Ini rombongan orang Majus. Ini dia datang menemukan tempat Tuhan Yesus Kristus lahir atas petunjuk bintang.
Dan yang ketiga adalah pembunuhan anak-anak di Bethlehem, orang-orang yang dibunuh, anak-anak yang dibunuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula di akhir zaman itu akan ada beberapa kelompok yang berhasil menemukan arah kekristenan akhir zaman. Yang pertama, kelompoknya anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini kelompok dari orang-orang yang berkarakter anak laki-laki, orang-orang yang imannya mencapai rohani ruang Maha Kudus. Ini langsung harpaso, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian kelompok kedua, ini adalah wanita itu sendiri, saudaraku, orang-orang Kristen yang rohaninya tidak mencapai ruang Maha Kudus, tetapi imannya bagus, mencapai ruang kudus, dia diungsikan. Bahasa Alkitabnya Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu peuko. Jadi memang ada beberapa kelompok. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tertinggal di masa Antikris. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Benih wanita itu yang tertinggal. Atau kalau dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu pelataran dari bait suci Allah. Jadi tiga kelompok tadi, saudaraku, yang harpaso itu kelompok anak laki-laki, kemudian yang diungsikan itu kelompok wanita, kemudian yang tertinggal itu kelompok orang-orang yang kanak-kanak rohani. Jadi ada tiga kelompok ya, saudaraku. Seperti dahulu juga ada beberapa kelompok. Kelompoknya para gembala, kelompoknya orang Majus, dan anak-anak yang dibantai di Bethlehem. Di akhir zaman pun demikian, sesuai dengan pola tabernakel yang sejak dulu ditetapkan oleh Tuhan, keselamatan melalui bahtera 3 tingkat, tabernakel yang 3 tingkat, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Saudara, saat Tuhan Yesus datang pun hal itu terjadi, dan di akhir zaman juga akan terjadi. Metode penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu menurut urutan-urutan yang saya sampaikan tadi. Dan pada saat ini saya menyampaikan pada saudara bahwa intinya pendamaian itu sesuatu yang tidak disukai oleh Herodes, oleh orang-orang yang nanti tidak bisa harpaso, tidak bisa diangkat, saudaraku, tidak bisa diungsikan juga, pasti tertinggal. Orang yang tidak mau diperdamaikan itu pasti tertinggal ketika masa Antikris. Orang yang tidak mencintai perdamaian, mencintai permusuhan, mengadu domba teman, mengadu domba keluarga, mengadu domba sesama hamba Tuhan, saudaraku, ini nggak layak, tidak bisa nanti harpaso ataupun diungsikan. Jadi mulai saat ini, selain kita harus menjaga mulut, kita juga harus memiliki hati yang damai di antara sesama jemaat, sesama penatua, sesama pelayan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang clear, saudaraku. Jangan kita memiliki hati yang paranoid seperti Herodes, takut disaingi. Ada temannya bertumbuh, kok nggak senang, saudaraku. Ini roh Herodes, saudaraku. Ada teman jemaatnya yang mendapat berkat besar, nggak senang. Ini roh Herodes. Nah, saudara, ketika kita melihat teman kita hidup rukun, hidup bahagia, hendaknya saudara itu senang. Nah, ini susah memang, saudaraku, untuk melihat temannya sukses, diberkati Tuhan, kita menjadi ikut senang itu susah. Saudaraku, ini perlu latihan perasaan, bahasa Jawanya itu olah rasa. Kalau saudara bisa melakukan ini, maka dahsyat saudara itu nanti akan bisa menerima berkat Natal akhir zaman. Di mana berkat Natal akhir zaman itu bukan sekedar berkat jasmani, saudara kelimpahan, saudara sehat, tapi saudara akan menerima mujizat besar, harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi orang-orang yang layak menerima mujizat besar itu adalah orang-orang yang memiliki pendamaian di dalam hatinya. Maka sejak kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu ada penyucian dan pendamaian kepada ketujuh jemaat.
Karena orang-orang yang layak diselamatkan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang hatinya tidak berkonflik. Saudaraku, orang-orang yang hatinya clear, yang kalau melihat temannya rukun itu ikut senang, yang kalau melihat sahabatnya diberkati itu ikut senang. Kita perlu olah rasa, kita perlu menata perasaan kita untuk memiliki hati yang sedemikian. Jangan sampai roh Herodes itu menyusup dalam kehidupan kita. Jadi pendamaian itu sesuatu yang tidak disukai oleh Herodes dan banyak pemimpin dunia pada umumnya. Mereka selalu curiga, wah negara itu kayaknya bikin senjata bahaya. Saudara, kemudian timbul ketegangan, akhirnya perang. Saudaraku, jadi banyak pemimpin dunia itu yang memiliki sikap paranoid seperti ini. Wah, itu kayak negara itu membuat alusista baru. Berbahaya ini. Akhirnya terjadi konflik. Mereka selalu curiga, kemudian saling eksekusi. Jadilah perang. Saudaraku, itu kalau skalanya besar, kalau skalanya kecil ya tidak, saudaraku. Tapi terjadilah pertengkaran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, antar sesama pelayan Tuhan. Itu kalau sedang kena pengaruh roh Herodes, itu bisa saling berantem, saudaraku. Makanya hindari roh yang membuat orang kehilangan damai sejahtera itu. Kita harus menerima Kristus, Raja Damai. Maka sifat damai itu juga harus ada di dalam hati kita. Jadi perdamaian itu sesuatu yang dibenci oleh iblis. Maka ketika gereja berhasil mewujudkan orang-orang yang sempurna, yang berwatak damai, menjadi pewaris dari kerajaan 1000 tahun damai, pandai menjaga mulut, orang-orang ini nanti mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, maka iblis marah, stres, dan jatuh. Saudaraku, harpazo itu adalah lahirnya anak-anak perdamaian, yang bukan lahir dari rahim seorang wanita, saudaraku, tetapi lahir oleh karena Roh Kudus. Dia menjadi orang-orang yang bisa diperdamaikan, lahir di dalam Kristus, menjadi kelahiran baru. Saudaraku, ini kelahiran besar di akhir zaman. Harpazo itu adalah lahirnya anak-anak perdamaian yang sempurna, rela mengampuni, bertutur kata selalu baik, benar dan kudus. Kita akan baca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ini sering kita baca ya, Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, terus Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. terus Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan Terus? ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. terus Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Jadi seperti halnya ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, ada rombongan para gembala yang menemukan bayi Yesus juga. Ada rombongan orang-orang Majus yang menemukan bayi Yesus juga, saudaraku. Di akhir zaman, saudaraku, juga akan ada beberapa gelombang ini, saudaraku. Orang-orang yang akan langsung harpazo dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian juga perempuan itu sendiri yang lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling berbahaya, ini orang-orang yang tertinggal, di mana hatinya belum bisa berdamai, tidak memiliki
pendamaian di dalam hatinya, saudaraku. Hatinya masih bermusuh-musuhan, senang dengan permusuhan, senang mengadu domba. Dia sendiri juga suka bermusuh-musuhan, saudaraku. Itu nggak layak untuk harpaso maupun peogo. Itu nggak layak dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya ataupun diungsikan. Belum layak. Orang yang hatinya tidak ada pendamaian, itu nanti pasti tertinggal di masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi orang yang tidak mau berdamai itu sangat berbahaya ya saudaraku. Jadi sebaliknya, orang yang mau berdamai itu tidak akan diadili, saudaraku. Jadi kalau orang itu damai, saudara di jalan mungkin ada insiden sedikit sama orang, kita berdamai saja, kita urusi sendiri masing-masing, kita sadari kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, ya itu maka nggak akan masuk ke pengadilan. Tetapi, saudaraku, kalau orang tidak suka berdamai, maka dia pasti diadili, saudaraku. Jadi jadilah orang yang mencintai perdamaian. Tuhan Yesus Raja Damai. Maka ketika Tuhan Yesus Kristus datang, orang-orang yang hatinya memiliki kedamaian yang tulus tadi, saudaraku, mereka akan memasuki satu peristiwa penting yang namanya perjamuan malam kawin anak domba, di mana di sana bukan untuk diadili, saudaraku, tetapi di sana akan menerima anugerah Bema Kristus, pengadilan kursi Kristus, bukan pengadilan untuk dihukum, tetapi orang-orang yang tidak mencintai perdamaian, yang hatinya suka permusuhan, saudaraku, maka mereka pasti masuk pengadilan. Nah, namanya pengadilan tahta putih, ya saudaraku. Jadi orang yang tidak bisa berdamai itu pasti akan yang pertama masuk masa antikris, saudaraku. Ini kalau nggak bisa berdamai, siapapun saudara, jadi berdamailah, meskipun itu susah. Saya mempraktekkan hal-hal seperti itu, saudaraku. Kemudian saya mengingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disalib oleh orang Yahudi, saudaraku. Tetapi Tuhan itu sayang kepada orang yang nyalib itu, saudaraku, yang membunuhnya. Tuhan sayang, akhirnya di dalam kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih, Israel, orang-orang Yahudi itu diselamatkan lagi di dalam satu kegerakan besar yang sudah saya canangkan beberapa bulan, satu tahun yang lalu, saudaraku, bahwa kita harus punya kerinduan untuk menjangkau Israel, meskipun Israel itu satu bangsa yang banyak kesalahannya, banyak melakukan dosa pada Tuhan Yesus, tetapi Israel harus kita sayangi, kita jangkau. Dan ketika nanti Israel itu dijangkau kembali oleh Tuhan Yesus Kristus, itu akan banyak sekali orang yang tidak suka, saudaraku. Makanya saudara jangan heran kalau kegerakan kuda putih, penjangkauan terhadap bangsa Israel ini pun tidak sedikit rintangannya, saudaraku. Saya sudah pahami hal ini, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu dulu dibunuh loh sama orang Yahudi, sama orang Israel, saudaraku. Tetapi karena kasihnya begitu besar, orang yang membunuh itu bahkan diampuni. Bangsa Israel harus dijangkau kembali. Sekarang kan tidak begitu, saudaraku. Jangankan mau dibunuh, saudara diutangi saja nggak bayar, nggak mau bayar sudah bencinya sampai mati, dikatakan seperti itu ya. Nanti sampai mati betul, nanti masih benci, saudaraku, dan itu tidak layak mewarisi segala sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Jadi bertengkar sedikit, berselisih sedikit, kemudian sudah nggak mau mengampuni, salah, tidak mau merendahkan diri, meminta ampun, saudaraku. Ini ciri orang yang tidak bisa diangkat, baik melalui peristiwa peogo, diungsikan, ataupun harpaso, dibawa langsung kepada Allah dan ketahtanya. Itu tidak bisa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus memiliki hati yang clear, yang damai kepada sesama kita, teman, keluarga, jemaat-jemaat. Hati kita betul-betul terbuka untuk berdamai. Tuhan Yesus yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Tuhan Yesus mengampuni itu, saudaraku. Dan kegerakan di akhir zaman, Tuhan akan menjangkau bangsa Israel. Ketika bangsa Israel nanti
kembali akur sama Tuhan Yesus Kristus, ini banyak yang marah, saudaraku. Maka nanti timbul perang-perang dahsyat. Saudara bisa melihat di dalam kitab Wahyu pasal 9, nanti akan timbul peperangan yang memakan korban sepertiga penduduk bumi. Saudaraku, nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa besar dari orang-orang yang tidak mencintai perdamaian. Dan akhirnya mereka berkongsi, bergabung di dalam satu kumpulan besar orang-orang yang masuk di dalam perang Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12 sampai ke-16. Itu saudaraku, di sana mereka menciptakan satu persepakatan untuk melawan anak domba, sang raja damai itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi orang yang tidak bisa berdamai itu yang pertama pasti akan masuk masa antikris. Kemudian mereka juga saudaraku susah untuk menerima berkat-berkat Natal yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan masuk, bahkan kalau tidak bertobat akan masuk di dalam pengadilan tahta putih, di mana mereka pasti memasuki satu hukuman. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 16 ya, tidak usah dibaca. Jadi penyucian dan pendamaian itu sangat penting. Maka di awal kitab Wahyu sudah diawali dengan penyucian dan pendamaian kepada ketujuh jemaat. Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Sebetulnya ini rahasianya panjang dan dalam sekali ya. Termasuk tadi rahasia orang-orang yang datang saat Tuhan Yesus Kristus lahir, itu rombongan para gembala, rombongan orang Majus itu sendiri-sendiri. Mereka nggak bermusuhan juga, saudaraku. Kemudian anak-anak yang dibantai di Bethlehem. Saudaraku, di akhir zaman juga akan ada rombongan orang-orang yang harpaso. Itu orang-orang yang berkarakter anak laki-laki. Kemudian akan ada juga rombongan orang yang diungsikan. Itu karakter dari mempelai yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Dan di akhir zaman pun akan ada orang-orang yang diizinkan masuk masa antikris. Ini kalau dahulu adalah anak-anak yang dibantai oleh Herodes, saudaraku, pada saat Tuhan Yesus Kristus lahir. Jadi kiranya ini berkembang di hati saudara, pembukaan rahasia firman ini menjadi berkat. Kalau diterangkan lagi, ini menjadi pembukaan rahasia firman yang sangat luar biasa dan panjang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.